bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tidak ada orang tua saya menitipkan saya untuk jadi ulama besar. Tidak ada saya dititipkan agar menjadi pejabat, untuk menjadi apapun. Hanya pesan orang tua saya agar saya menjadi manusia yang bermanfaat, bukan manusia yang merusak atau menjadi sampah masyarakat. Nauzubillah. Dari situlah saya belajar, para kiai, para ustadz, belajar dengan sungguh-sungguh. Walaupun terus terang saya tidak bisa mengejar cita-cita saya untuk melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, sebagaimana yang saya inginkan dan cita-citakan. Setelah masuk pesantren, saya akan ke Al-Azhar Kairo sebagaimana ulama-ulama yang lain untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena di tengah perjalanan saya melihat orang tua saya yang kebetulan saya anak bungsu dari 8 bersaudara. Saya anak terakhir dan nampaknya memang orang tua yang sudah tua, umur sudah lanjut 60 tahunan lebih. Dari muda sampai seumur tua itu beliau banting tulang, peras keringat untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya. Dari anak pertama kakak saya sampai terakhir saya. Ngais perahu, ngayuh perahu dari sungai ke sungai, jual durian kalau musim durian, jual duku kalau musim duku, jual rambutan kalau musim rambutan. Kalau tidak ada musim, apapun beliau lakukan demi untuk mencari nafkah. Termasuk beliau buka warung kecil, warung manisan, rokok batangan dan sebagainya. Dan ibu saya sendiri mengamalkan ilmu yang dipelajari di pesantren, yaitu ngajar ngaji Al-Quran untuk masyarakat Tangga Buntung, namanya kampung halaman kami di Palembang. Saya aslinya orang Banten dan juga orang Palembang. Ibu saya Banten, bapak saya Palembang. Tapi saya lahir di Banten, tapi besar di Palembang. Jadi ketika orang tua saya menuntut ilmu di Banten, ketemulah dengan orang tua perempuan atau ibu saya, maka menikahlah dan akhirnya tinggal di Banten lalu pindah ke Palembang. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, cerita kisah hidup saya ini penting saya ceritakan agar kita bisa sejalan dengan apa yang akan kita rencanakan ke depan. Artinya apa? Saya terbuka apa adanya. Saya berharap silaturahmi kita ini akan terus berjalin, bukan hanya di sini, bukan hanya di Bangka Belitung ini, bukan hanya di Sumatera Selatan atau Indonesia sekalipun, bukan hanya di dunia, tapi akhirat selalu kita terjalin. Insya Allah kita sama-sama masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Para kiai, para ustadz dan bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Pada tahun 1995 ketika saya harus keluar dari pondok modern Arisalah Selau Ponorogo, pada saat itu saya harus berani menghadapi tantangan hidup saya yang baru dimulai. Saya harus mencari nafkah, tidak boleh memaksakan orang tua saya yang sudah mulai kesulitan walaupun tidak pernah menyerah. Kalau orang tua itu tidak akan pernah menyerah. Orang tua saya tidak menyerah, mau muliakan saya, tapi saya sadar dan tahu orang tua sudah tidak mampu lagi. Maka saya banting tulang peras keringat, mengamalkan ilmu, gali potensi, raih prestasi. Itulah yang diajarkan guru kami almarhum Kiai Haji Maksum Yusuf di Pondok Modern Arisalah Selau Ponorogo. Kami diajarkan untuk apapun potensi ilmu yang saya miliki, yang kami miliki, harus mulai diamalkan. Maka dengan ilmu yang sedikit saya berdakwah. Tentu dakwah ini tujuannya adalah untuk mengharap ridha Allah, bukan untuk mencari sesuatu atau materi dan lain sebagainya. Itu niatnya. Lalu saya juga bisa, alhamdulillah, kebetulan saya rajin menulis tulisan indah, kaligrafi Arab atau khatul Al-Quran, khatul Arabi. Nah, saya belajar kaligrafi di pesantren dulu, lalu saya kembangkan menulis kaligrafi. Kebetulan suara saya serak-serak becek. Saya tidak bisa berirama merdu, saya tidak bisa melantunkan Al-Quran dengan suara yang bagus seperti para qori lainnya. Tapi saya kembangkan melalui tangan. Dari tulisan kaligrafi ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya amalkan ilmu. Saya datangi masjid-masjid, tempat-tempat keramaian untuk menulis nama. Lumayan, alhamdulillah saya dikasih uang oleh orang yang pesan nama tadi. Pernah lihat ada poster ditulis nama siapa pakai kaligrafi, dibelilah nama tersebut. Ada yang 5.000, 10.000 dan seterusnya. Saya berjajah itu, bapak-bapak saudara sekalian, demi untuk apa? Mengumpulkan uang untuk kuliah.
Alhamdulillah dengan izin Allah di Palembang masjid-masjid, musola-musola mulai meminta membuatkan kaligrafi di masjid-masjid dan lain sebagainya. Akhirnya lama kelamaan sambil saya berdakwah, sambil saya ngajar ngaji, sambil saya buat kaligrafi, saya kuliah. Di tahun 97 semester 4 saya menikah. Jadi masih kuliah saya menikah karena saya sudah suka dengan wanita. Kalau suka sama wanita ya harus menikah. Kalau nggak menikah bahaya ya gitu. Maka saya menikah dan istri saya pun saat itu juga masih kuliah juga. Artinya sama-sama kuliah. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan kuliah kami. Saya di IAIN Raden Fatah Palembang, sekarang yang menjadi Universitas Islam Negeri, dan istri saya di STKIP PGRI Palembang. Para kiai, para ustadz, saya ngajar ngaji juga di komplek-komplek orang kaya. Salah satu komplek yang orang kaya di Palembang itu namanya komplek Poligon. Saya digaji 10.000 satu rumah, ada 20.000, ada 50.000. Nah itu lagi digaji pokok kami untuk bisa makan minum dan sampai untuk biaya kuliah yang pasti. Kalau kaligrafi kan tidak pasti, kadang ada job, kadang enggak, kira-kira begitu. Nah singkat cerita, pada tahun 2000 saya mendapatkan kepercayaan menghias kaligrafi di Masjid Agung Palembang. Masjid yang bersejarah yang didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Di situ kami mendapatkan ujian dan tantangan. Dari hitungan yang dibikin, orang mengajukan tender 500 sampai 1 miliar untuk membuat seluruh ornamen kaligrafi karena dibuat dari kayu ukiran tembesu, kayu tembesu. Semua mengajukan 500 juta ke atas. Setelah saya hitung, saya cukup mengajukan 300 juta saja. Karena dari 300 juta itu saya mendapat 200 juta saja. Karena dari 200 juta itu, 300 juta saja. Karena dari 300 juta itu saya mendapatkan keuntungan 40 juta rupiah. Begitu. Karena yang saya lakukan bukan menghitung karya seni. Kalau karya seni tak ternilai. Lukisan bisa saja harganya 1 miliar. Kalau kanvasnya hanya modalnya 100.000, tapi nilai seninya begitu. Saya tidak menjual nilai seni karena masjid ini adalah masjid bersejarah. Saya bikinkan saja lah, udahlah hitung-hitungan biaya beli kayu sekian kubik, upah tukang dan sebagainya, 300 juta rupiah. Alhamdulillah ditawar 180 juta rupiah. Kalau 300 untungnya 40 juta, kalau 180 juta untungnya berapa kira-kira? Berapa untungnya? Rugi ya. Tekor ya, tekor. Modalnya 240 tapi ditawar 180 juta, enggak sampai 200. Karena memang dananya tidak ada, ya bismillah saya terima. Ya sudah, berarti saya harus beramal untuk membuat Masjid Agung Palembang ini. Akhirnya saya kerjakan, Pak Ustaz. Dan pada saat itu saya bukan orang kaya raya. Tapi saya punya pengajian sama kayak pondok ini. Tapi bukan sama sih, jauh dibanding pondok ini. Kalau pondok ini gedungnya sudah luar biasa. Ya, saya baru di bawah rumah panggung, dapat pinjem lagi rumah itu. Saya gratis ngajar ngaji anak kampung karena saya pikir masa saya ngajar orang kaya, orang miskin kampung saya tidak belajar. Maka saya ajarin ngaji, dan tadinya di rumah panggung orang tua, akhirnya dipinjamin orang, ada rumah panggung 3 kelas.